Selamat malam, salam menyanar semuanya, salam ojo percoyo. Jumpa kembali dengan saya Oming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 276 dengan judul Jagad. Halo Mbak. Halo Mas, masih kebalik Mas? Iya. Wih, barusan ngabarin masih di jalan, ternyata udah sampai di rumah Mas. Iya Mbak, tadi lebih malam soalnya. Oke. Ampun sempat makan malam Mas. Sudah makan di Oh, sana tadi. oke. Aman Kalau berarti. oke. Di sana hujan nggak Mas? Jadi sempat gerimis Mbak. Hmm. Sampai rumah itu pas telek gitu loh, suara-suara gitu. Oke, oke, oke. Kalau di sini dari pagi Mas, sudah Jadi Pak, gerimis tapi hilang lagi. oh, Gerimis, gloomy sepanjang hari gloomy. tapi dingin tau di sana udaranya. Oh, di sini kan enggak. Pol Mas. Nggak hujan aja dingin di sini Mas. Iya. Di sini panas Mbak, udaranya panas. Panas udaranya ya, walaupun hujan ya Mas. Hmm. Gerimis-gerimis kan. Ya, ini sambil nunggu Mbak Vicky. Sudah saya undang Mbak Vicky-nya. Udah masuk belum tapi? Sudah, Itu. nah dia. Halo Halo Mbak, Mbak. Halo, Halo, kemulan, halo. Suaraku aman nggak Mas? aman, bagus. aman. Gimana kabarnya Mbak? Baik-baik aja Mbak. Kayak biasanya. Terus aneh-aneh banget. Oke, Mbak, udah siap Nah, mau bacain Pak, narasinya Mbak? Ini bentar, sudah Mbak. 2 jam ya berarti ya sekarang ya. Oke Mas, Oke. Oke. udah? Atlantis series Bentar series Mbak. ke-276. Jagat. Slide 1. Jagat terbagi atas Triloka Bawana. Mungkin sudah pernah dijelasin ya, ini kan jagat kecil, jagat gede, sama jagat langgeng gitu. Lanjut, Mbak. Tri berarti 3. Opsi udah cetoh. Jadi lanjut, Mbak. Eh, Loka berarti tempat. Itu juga udah jelas. Dilanjut, Mbak. Dan Bawana berarti alam raya. Bawana atau rat ya, kadang-kadang disebut rat kalau di Jawa. Maka berarti mangkurat itu berarti memangku alam raya. Lanjut, Mbak. Artinya, alam raya itu terbagi atas 3 bagian. Itu sudah jelas tadi jagat kecil, jagat gede, dan jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Dan ketiga bagian itu adalah kesatuan. Makanya harus dihamemayu, jangan dirusak. Lanjut, Mbak. Jadi, bukan 3 bagian yang terpisah. Makanya cakra manggilingan harus berjalan karena ketiganya itu terikat. Lanjut, Mbak. Maka, kesalahan pada satu jagat kecil bisa berpengaruh kepada jagat Triloka Bono. Makanya eh, masalah jagat kecil itu juga tidak boleh diabaikan. Lanjut, Mbak. Jagat Triloka Bono adalah jagat yang harus dihamemayu. Dihamemayu itu berarti dibikin menjadi lebih baik, bukan dirusak. Lanjut, Mbak. Jadi, bukan dibiarkan berjalan apa adanya. Jelas tidak apa adanya. Kalau apa adanya berarti bukan dihamemayu. Lanjut. Karena jagat tidak akan menerima apa adanya. Maka harus ada apanya, jangan apa adanya. Nggak ada yang namanya di alam itu menerima apa adanya. Lanjut, Mbak. Karena jagat ini hanya bisa menerima ada apanya. Ya, kalau di Hamemayu baru diterima dengan baik, tapi kalau tidak ya dia tidak akan terima. Lanjut, Mbak. Jadi jangan pernah berharap agar jagat menerima apa adanya. Itu menerima apa adanya itu
berarti melakukan sesuatu hal yang ini sih. Kalau menurut aku merugikan diri sendiri. Karena nggak ada sih pada dasarnya semuanya menerima apa adanya gitu. Contohnya orang lamar kerja aja pasti juga nggak mungkin diterima apa adanya. Pasti diterima karena dia punya kemampuan apa. Ada apanya. Ayo Mbak. Pernah terjadi satu kesalahan pada jagat kecil Sang Hyang Bathari Bibi di masa lalu. Itu sudah pernah dijelaskan karena memang ada satu kesalahan. Tapi itu kesalahannya sayangnya tidak kecil kesalahannya. Tapi kesalahan pas jagat kecil tapi kesalahannya tidak kecil. Lanjut Mbak. Dan efeknya sampai hari ini sangat mengganggu cokro manggilingan. Karena kemudian bermunculannya makhluk-makhluk apa bangsa-bangsa Ratchetro itu yang terus mengganggu proses Hamamayu. Lanjut, Mbak. Karena bagaimanapun Bathari Bibi adalah bagian dari jagat Trilokabana. Dan tapi sayangnya dia pengen menghentikan Cokro Manggilingan karena berharap bahwa jagat di refresh ulang jadi seperti awal. Lanjut, Mbak. Sehingga jagat kecilnya juga merupakan gangguan dari Hamamayu. Itu sudah jelas. Dilanjut aja, Mbak. Itulah sebabnya maka jagat Trilokabana itu satu kesatuan. Cuman bagaimana mengatasi sesuatu yang bisa mengganggu jagat raya itu. Lanjut, Mbak. Jagat Langgeng adalah jagatnya Parahyang. Arah yang itu berarti bisa termasuk Kumoro Luhur dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Dan yang diizinkan tinggal di jagat Langgeng adalah yang sudah bisa melaksanakan tugas Hamamayu Hayuning Bawono. Karena kalau tidak nanti bisa merusak sistem keadaan di sana yang seharusnya serba tentram jadi ribut. Lanjut, Mbak. Jika yang belum bisa, maka akan dilarang masuk ke jagat Langgeng. Apalagi kalau punya track record merusak, jelas nggak mungkin diizinkan. Lanjut, Mbak. Apalagi yang memang maunya merusak cokro manggilingan, maka akan sangat dilarang masuk ke dalam jagat Langgeng. Karena itu semua cuma dongeng. Lanjut, Mbak. Maka agar semua titah sudah selaras dengan Hamamayu, kemudian diletakkan di jagat gede. Di jagat itu dapat dikatakan tempat untuk mempersiapkan untuk masuk ke jagat langgeng. Jadi sebelum bisa melakukan Hamamayu ya memang belum diizinkan masuk ke sana. Lanjut, Mbak. Jadi jagat gede adalah tempat untuk Hamamayu dilaksanakan. Dan latihan untuk menuju ke jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Bahkan yang berwujud sudah jadi Kumara sekalipun sebelum bisa melakukan Hamamayu hanya diizinkan di jagat gede. Itu versi dongeng. Lanjut, Mbak. Sehingga jika bisa membantu Hamamayu meskipun wujudnya sudah tidak punya wadak, maka akan diberi kesempatan dulu di jagat gede. Karena supaya ngerti nanti tugas di jagat langgeng seperti apa. Karena tugas di jagat gede itu tidak sebesar di jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Jadi tidak akan ada yang diizinkan masuk ke jagat langgeng meskipun sudah berwujud Kumara kalau tidak bisa menghamamayu. Itu versi dongeng. Lanjut, Mbak. Kemudian jagat gede dibuat sebesar mungkin. Besar itu karena apa namanya? Ya, kalau tidak ngerti jagat langgeng sih jadi kelihatan gede. Karena kalau ngendikan yang itu kan bisa dibikin seperti merica yang bisa ditabut gitu. Lanjut, Mbak. Hal ini akan membuat bingung titah dan keberadaan jagat langgeng. Nggak perlu jelasin lanjut aja, Mbak. Karena posisi jagat langgeng tidak akan mudah ditemukan jika memakai dasar 4 Drubikso. Eh, Seolah jadi tidak berujung kalau misalkan menggunakan cara itu atau menggunakan teknologi kekinian atau kurangnya. Ya karena sudah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau tidak percaya tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan percaya karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Ya lanjut, Mbak.
Oke, tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran. Mbak, ini ngetes banget ya. Kehadiran di ekspedisi dan ritual atau kegiatan ritual riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, keberadaan pada diri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo. Sorry, Mbak. Nggak sengaja. Iya, Oh, saya keklik. Sorry, sorry. nggak apa-apa. Ya, Oke, ada waktu berapa disclaimer, sampah. Mbak? Hari ini hanya ada satu disclaimer, Mas. Ya, sekarang aja dihabisin kalau gitu. Oke, sekarang aja. Salah. Tuh kan. Iki aku nyoba nimbang di tanggal 10 Agustus Sik, 2025 jam iki. 1. Iki aku nyoba nimbang di tanggal 10 Agustus 2025 jam 1:01 pagi waktu Bali. Berat badanku 55,75. Ini nimbang lagi di jam 4 pagi waktu Bali tanggal 10 Agustus 2025. Berat badanku sekarang masih sama 55,75. Setelah buang air besar sama air kecil di jam 7 waktu Bali masih di tanggal 10 Agustus 2025. Lah kok berat badanku 55,85 padahal belum makan, belum minum, udah selesai ke toilet loh ini. Iya yo, kok iso nambah yo? Kan harusnya berkurang, apalagi setelah mandi dan belum sarapan. Pasti harusnya berkurang. Makanya ojo percaya. Nah, tapi nek aku percaya. Oh, tak sawat timbangan. Nggak kena, kabur. Ampun, Mas. Mas, kali ini mau cerita Nabi, Mas. Enggak terlalu banyak sih, Mbak. Nggak tahu ini namain terusin apa enggak ya. Tapi kan ini ya, bahwa ini, bentar. Ini ya, Mbak, ada bangunan yang bentuknya seperti ini. Itu kan saat ini mungkin anu ya, sudah kondisi airnya harusnya udah mulai nambah lagi untuk yang air Amertosari yang ada dari Brantas. Makanya ya yang ada di kondisi bawah mungkin sudah ada beberapa tempat yang mungkin sudah mulai agak labil gitu. Mungkin kerasa itu. Jadi bukan karena kebanyakan orang terus kemudian di situ bergoncang itu enggak gitu loh. Ya anggap aja ini ya, apa namanya, jadi lebih mentul-mentul gitu. Lebih mentul-mentul dikit. Jadinya ini Mas, itu tuh untuk menambah insol sepatu supaya empuk. Jadi nggak keras, Mas. Iya nggak sih? Sebenarnya Mm-mm. fungsinya untuk itu. Tiba-tiba bumi punya shockbreaker gitu loh, Mbak. Kayak punya shockbreaker gitu di kedalaman. Tapi ini masih dirasakan di kedalaman. Makanya mungkin yang merasakan adalah yang di bagian dalam gitu, di bagian bawah ya. Kalau yang di atas sih mungkin belum begitu terasa karena memang air baru di ya mungkin eh, basement 5 udah tinggi sih. Tapi yang basah harusnya sudah sampai basement 2 sih harusnya sudah mulai ini. Atau mungkin malah basement 1 sudah meripiki keluar gitu. Terutama di ujung-ujung ya, di siku-siku gitu. Di ya, pokoknya di ujung-ujung. Karena apapun yang terjadi, Brantas itu harus kembali. Jadi kalau misalkan eh, orang ngomong Brantas itu ada di Jawa Timur, enggak. Brantas itu ada di Sastrawulan, karena Majapahit itu ada di Sastrawulan. Terutama Sastrawulan bagian selatan ya, yang belum terjamah kan yang di bagian selatan. Jadi ya apa
Kalau kemudian di daerah bekas air bergoncang dan sebagainya itu ya kita sudah ngomong dari lama gitu bahwa ini secara bertahap memang akan makin sering. Dan tapi ya mungkin karena ini dongeng jadi aja dipercaya gitu kan. Jadi makin tidak ada yang percaya makin baik karena eh, kalau misalkan nanti Bratas benar-benar muncul kan berarti anu toh biar biar benar-benar kelihatan sing beneran ngerti ki sapa dan yang beneran hanya pura-pura ngerti gitu. Tidak tahu tapi rumangsa tahu itu sapa itu biar biar makin terlihat jelas gitu. Jadi biar nanti sing rumangsa bisa yang ora bisa ngrumangsan itu kelihatan gitu. Jadi eh, untuk Grojogan Sewu sendiri ini belum bertambah debitnya ya Mbak, belum ditambahin lagi di Rundengke, tapi kemungkinan besar mungkin 2-3 minggu lagi akan diperbesar lagi debitnya. Ini lagi di Rundengke di Kayangan Cokro Kembang sana, karena kan asalnya memang dari Kayangan Cokro Kembang. Itu mungkin nggak perlu terlalu banyak, aku ngomong gitu aja Mbak, karena tas juga nggak penting. Nggih, Mas. Matur nuwun sampun berkenan Ya. bercerita, Mas. Nggih. Jadi kalau ada terus gitu aja kaget gitu aja. Ning ngisor. Apa itu, Mas? Itu tuh apa tuh itu? Eh, kalau dikatakan baris berbaris itu duwong gitu loh Mbak. Yang punya Hmm. kebiasaan baris berbaris tapi itu duwong, bukan manusia gitu, tapi baris tua tapi lari gitu. Gelundung kok kok lari. Oh. Oh. Jadi nggak jalan nih, Mas, nih, yang gelundung ya, Mas. Nih. Iya. Hmm. Nggih, nggih. Oke, oke. Cukup mudah sekali dipahami, ya kan? Oh jangan dipahami. Oh bukan untuk dipahami ya. Oh kayak cuma Saking dongeng dipahami. mudahnya sampai aku bingung sih. Saking mudahnya. Oke, mungkin Nggih. mau lanjut atau gimana, Mas? Kita lanjut aja nih. Eh, mungkin anu loh Mbak, ini Apa? sih ada hubungannya dengan batik. Batik itu kan ini ya, biasanya ada motifnya gitu kan. Hmm. Nah, tapi motifnya ini buri gitu loh Mbak. Ngarepnya ana 4 huruf lagi gitu. Yang paling depan kayak gitu. Ya, mungkin Mbak Oming, ada. Mbak Oming, Mbak Oming ngerti lah Mbak Oming. Aja guya-guyu tok, Mbak. Kan nggak perlu dipahami, Mbak. Iya, Ya, iya. kan? Iya. Guyu. Empat huruf. Mbak Tiki kan sering bikin motif kan. Nah, itu Ah, tapi ah. kan di depan tuh ada kata lo kok motif gitu loh. Angel, angel. Nah, Loh, aku kok aku motif itu dijabri, Mas. Mas aku dijabri, Mas. Oh, Mas. Ragonek aku. Random banget ngerti ngomongnya batik. ngomongnya batik Mbak. Oh alah, oh alah. Kok ada dua jawaban iki wong-wong. Oh, motif. Ngono ta, Mas? Kata Hmm. Mas teh. Oh, oh jejer papat motif. Ini ngapa sih wong udah heboh? Tapi yang di bawah ya, yang di bawah. Hmm. Mm-mm. Tapi anu apa namanya? Di daerah tertentu tuh memang memang apa namanya? Kandungan posisi airnya juga beda sih Mbak karena di daerah sana ada yang dipompa keluar dan kemudian dialirkan ke daerah mana gitu loh. Nah, gara-gara dipompa itu jadi lebih ini lagi kan. Lebih cepat ini ya. Berarti kalau roti itu dia sangat moist ya, Mas. Empuk, nggak bantet. Aku tapi kalau bikin roti nggak bantet, Mas. Kalau Hmm. panggang, kalau kukus bantet. Gagal.
Iya, Iya, Mas. Tapi biasanya itu kalau aku tuh kalau brownies itu cuma satu lapis mas. Tapi bisa nggak sih mas kalau brownies? Bisa sih. Kenapa aku harus tanya ya kan? Brownies mau ditumpuk 5, 6, 7 juga bisa kan ya? bisa. Jadi itu jadi nanti bukan brownies tapi kue lapis mas. Kue lapis ora kandel, ora kandelan ya Mbak. Nek kandel kan sampai 7 lapis, apa 8 apa 100 lapis gitu. Mangan piye 100 lapis. Terus mas, berarti sebenarnya kalau misal brownies itu tuh enak, nggak usah bingung ya kan? Kan tinggal dimakan tau brownies. Mm-mm, Empuknya ya udah. Kalau nggak bantet kan malah enak tau. Itu mas. mm-mm. Iya, ini dari bantet Kalau menjadi nggak bantet gitu kan judulnya. berarti Jadi awalnya itu kurang air, terus endingnya bisa muas itu kebanyakan air atau kebanyakan putih telur. ya, Iya nggak sih? ini kan Ngawur ini loh banget. Mbak, dari bantet menjadi ager-ager, dari ager-ager terus nanti menjadi bubur ayam atau bubur sumsum Enggak, gitu. ada tambah sebelum agar-agar tuh. Jadi gini mas, dari bantet berpori-pori, ya kan? Brownies itu Hmm. berpori-pori mas. Nah setelah berpori-pori, baru dia nanti kayak ini medium cook. Jadi dia melting mas dalamnya. Kan ada sistem gitu, ada melting. Terus nanti yang terakhir dia masih adonan mas. Gitu mas. Iya, Ada iya. mas. Jadi Kayak Mbak lava gitu loh balik mas. ke Jadi sistemnya kebalik ya. Maksudnya jadi adonan ke roti, ini jadi dari roti ke adonan ya. dari roti ke adonan. Gitu mas. Nah, aku selesai malah mau dadi endok dewe, tepung dewe, pengembang dewe, coklat dewe mas nggak selesai. Terus baru-baru yang terakhir ini ya, apa namanya, eh adonannya hilang jadi tinggal airnya doang gitu ya. Bisa, kalau nggak malah jadi mau dadi buku nih tak mas, buku resep. Jadi mau Ya, ceritanya tak, ceritanya meh masak, meh gawe brownies, tapi rano wujudnya. Coba dari motif sampai ngobrolin masakan. Jarno, itu kan tidak untuk dipahami. Ini kan, iki aku ngomong bingung kok ya. Pasti nggak ada yang nyambung apa. Kenapa brownies gitu kan? Karena brownies berongga dan coklat, nggak merah, kan? Tapi kalau Hmm. red velvet merah mas. Sama black Hmm. forest hitam, Mbak. Kalau pandan hijau. Ayo mas aku nggak gula apa. Vanilla, vanilla coklat kemasan mas. Nah, bubur itu kan harusnya ada bubur putih, bubur merah gitu kan, Mbak. Mm-mm. Bubur ketan warnanya hitam mas. Iya, tapi masalahnya bubur merah ke warnanya coklat gitu kan. Bubur merah warnanya coklat. Gula Bahannya merah juga coklat, Mas. apa-apa? Gula merah juga coklat Oh warnanya. iya, benar-benar. Iya, gula merah coklat. Kenapa ya? Dikatakan merah kok coklat gitu ya. Soalnya brownies mas, sebenarnya inspirasi itu dari brownies. Brownies tuh nggak bakalan kalah mas. Hmm, Yes. Angel, angel, kayak angel, angel. kayak di lab gitu ya, Mbak. Jadi ben warnanya Apa? abang gitu ya. Kan mulai Dilapis mas, bagi orang ngelem kan, Mbak. oh diselai mas, kayak selai itu jadi warnanya abang mas. Strawberry. Strawberry jarno ora cedhak saka Ini masih motif adios. sekali. Yang penting kita emang temanya ngomongin proses eh, pemunduran brownies. Jadi, tapi brownies emang ono sing kering, Mas. Jadi brownies kering. Jadi, dia ini Hmm. mungkin saingan karo begelan, Mas. Begelan. Saingan. Ya kan, Mas? Begelan kan dikeringke. Ini brownies Ya, kering. Brownies Hmm? kering, tipis, itu kan kayak biskuit kan jadinya. Cuman beda nama aja. Rupanya bolong, Mbak.
Jarno. Kok selalu sama sebut merek lagi nggak surat saya. Tapi ada ini tuh, merek alat perekat yang baru, Mbak. Alat perekat Oh, itu kan lem toh, Mbak. Tapi Ah, ada merek anyar, Mbak. apa lemotif, mas? Mas. Enggak. Apa sih Mbak Min ngawur Mas? Mungkin mungkin karena yang bikin orang dari Sunda, makanya ini apa namanya orang Sunda kan sering ngomongnya ada eh, itu mah apa gitu kan. Itu mah merah Oh, gitu. Lem. oh, lem Itu aku tahu-tahu lem. tahu. Mas tapi di sana banyak banget loh Mas. Anu roti bolu kukus Hmm. oleh-oleh. Mbak Min ra nyambung sih Jarno. Soalnya roti ini enak. Bolu terkenal dengan oleh-oleh bolu. Bolunya dicampur susu sapi Mas masalahnya. Jadi enak banget. Hmm. Tapi warnanya merah. Jadi bolu susu apa? Red velvet. Tapi Bolu lemin. Jarno. Heeh. Leme Bolu leme nganggo lem. red velvet. Heeh. Glue, Oh, glue le. enggak. Oh, Nganggo basa sing luwih Glue. apik lah, glue. dulu. Tapi judul namanya Mahret gitu kan. Itu Oke. glue karet yang glue Mahret gitu. Itu merek loh. Tapi itu mungkin belum keluar, Mbak, karena itu lem masa depan itu. Oh iya lem masa depan. Oke, tapi minimal minimal neng kono bolune enak Mas. Kita sih. Mention gue mau bolune enak. Kita men mau Mhm. ngeleh ya kita men Mas. Sama sama ini, Mbak, apa namanya? Iya. Di situ tuh kalau misalkan ini ya, mungkin tempat yang mungkin akan sering tok datengin gitu loh, Mbak. Mm-mm. Kan kue butuh nggo gawe batik toh, Mbak. Mesti kon tukain terus aku mau kan. Apa sih kokonan? Orang ini cuman kemungkinan besar kue akan sering rono gitu loh. Akeh bakal kain Mas emang. Karena tinggal gawe badai kan butuh kain Mas. Hmm. Ini bahan batik Selain mana ora? ning cedake ono Mas, yang daerah daerah Kuningan ono Mas. Yang Hmm. cedak-cedak daerah Kuningan ono, alat bahannya ono. Tapi lek kain tukuran kalau tapi ora oke Mas. Misalnya nggo bahan katun sing bisa dibadai ora oke Mas. Turno larang Mas. Paling aku nek ning kono goleke malah asinan Mas. Coba Hmm. banget ah. Emang Ada asinan kas gluma. Asinan ning kono Asinan kan neng kono enak banget Mas iki. Dadi kayak aku ora paham ya mereka apa tapi bumbune iki kaya kaya legitne lho Mas. Asinan oh, sayur ya Mas. asinan ya ora asin gitu ya. Asinan ya asin jenenge asinan tapi ora asin. Pedes sih malahan mah kaya lotek. Mbak, kalau asinan di sawah besar, Mbak. Hah? Di sawah besar, nggak di situ. Sawahku cilik Mbak, soalnya ora ono sing gede sawahku. Aku ora ngerti sawah besar gitu. Nandur sayur resik, Mbak. Oke. Terus sayur sih. Aduh. Oke, mungkin kita kembali ke laptop Mas. Ya, kembali dulu. Oke. Ya, Iya. Oke. laptop. Slide ke-31. Di Jagat Gede juga tempat mereka yang dulu belum sempat menikmati indahnya alam raya. Jadi ada kesempatan berikutnya jika waktu itu kena polosio atau gimana sehingga belum sempat menikmati indahnya alam raya. Lanjut, Mbak. Juga tempat menebus kesalahan kalau dulu pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan adanya korban. Jadi tetap ada tempatnya ya. Tapi ya biasanya kalau seperti ini kena downgrade.
Lanjut, Mbak. Jadi di Jagat Langgeng bukan tempat untuk menghukum. Berarti Jagat Langgeng itu tempat yang serba indah. Kalau ada yang dihukum di situ namanya tidak indah lagi. Lanjut, Mbak. Hukuman hanya dilakukan di Jagat Gede. Itu neng versi dongeng. Lanjut, Mbak. Hukuman bukan seperti yang dijadikan barbeque atau dijadikan bebek panggang atau sate medium cook. Masa tambah dewe. Lanjut aja, Mbak. Karena Gusti tidak sesadis itu. Semuanya pasti dikasih kesempatan sih. Entah kedua, ketiga, keempat, atau keberapa gitu. Lanjut, Mbak. Namun itu hanya berlaku untuk Raja yang Katon. Dan negeri dongeng. Mungkin juga bukan hanya Jayeng Katonnya, Mbak, ini dongeng. Berarti gini Mas, kesimpulannya. Raja yang Katon di negeri dongeng, loh Mas. Iya. Mantap. Oke. Karena kalau Trasukerto harus nurut kepada yang tidak kecil. Karena beda jalur, ada yang menguasai sendiri. Lanjut, Mbak. Karena yang tidak kecil memang suka menyiksa. Ya, karena beda ini tujuannya kan memang dia menghentikan Cokro Manggilingan. Tapi kalau yang leluhurnya Jayeng Katon kan bagaimana Cokro Manggilingan harus berjalan tanpa pernah dihentikan. Lanjut, Mbak. Maka kalau menghukum pasti bersifat abadi. Terutama keto ana salah meskipun sedikit. Lanjut, Mbak. Mm-mm. Itu kan kalau bisa salah kenapa harus benar gitu kalau itu, Mm-mm. ya kan? Dan kesalahan sedikit akan jadi masalah yang besar. Apalagi yang besar, lebih besar lagi. Lanjut, Mbak. Namun bagi para sangyang yang tidak besar tidaklah demikian. Karena Sangjang mikirnya tidak seperti itu. Lanjut, Mbak. Karena hukuman hanya dilakukan agar yang bersangkutan tidak bisa berbuat salah. Jadi di downgrade agar tidak bisa melakukan kesalahan lagi. Lanjut, Mbak. Minimal tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi bisa buat kesalahan yang baru, Mas, berarti. Ya, tapi tidak seberbahaya itu gitu. Oke. Dan setelah dirasa cukup, akan dilahirkan lagi menjadi manusia. Ya jelas, lanjut aja, Mbak. Dan diberi kesempatan lagi untuk Hamemayu. Itu juga udah jelas, dilanjut dulu. Sebentar, Mbaknya ada masuk. Alhamdulillah ini jadi angel. Pas banget. Flyernya lagi second chance. Terus oke, terus nomor berapa, Mbak, sekarang? Dan jika salah akan di downgrade lagi. 46. 46, Mbak. Oke. Oke. Ya, lanjut, Mbak. Lanjut aja. Lalu diberi kesempatan lagi. Itu juga udah jelas sih, lanjut, Mbak. Begitu dan seterusnya. Apalagi itu udah jelas lagi, lanjut aja, Mbak. Asalkan kesalahan tidak dilakukan di Jagat Langgeng. Wah, itu kalau itu sudah tidak mungkin bisa terampuni karena namanya sudah langgeng. Jadi salahnya juga langgeng. Lanjut, Mbak. Maka jalan menuju ke Jagat Langgeng memang dibuat misterius. Supaya tidak semuanya mengerti di mana posisi Jagat Langgeng. Lanjut, Mbak. Agar tidak sembarangan yang bisa menuju ke Jagat Langgeng. Supaya Drubeksa tidak ngerti langkah ke sana. Lanjut, Mbak. Dan agar Jagat Langgeng bisa aman dari titah yang belum bisa menghamemayu Jagat Raya, maka diadakan Jagat Kecil. Karena perlunya diadakan apa namanya? Ya kalau Jagat Kecil kan memang latihan paling dasar untuk Hamemayu ya. Setelah itu baru Jagat Gede. Kalau sudah itu berarti harus sudah mengerti baru boleh ke Jagat Langgeng. Lanjut, Mbak. Dan Jagat Kecil itu juga cuma titipan. Karena yang punya bukan kita. Lanjut, Mbak. Dan Jagat Kecil itu harus dihamemayu.
Sudah jelas, jadi lanjut aja Mbak. Hamemayu jagat kecil itu digunakan untuk menyederhanakan tugas Hamemayu. Paling tidak itu orang kalau tidak bisa melakukan Hamemayu jagat gede, paling tidak jagat kecilnya yang jadi Hamemayu kan. Jadi dia pernah melakukan Hamemayu, paling tidak gitu. Lanjut Mbak. Karena jika tidak sanggup Hamemayu jagat gede, maka bisa Hamemayu jagat kecilnya sendiri-sendiri. Itu baru cara omong, jadi lanjut aja Mbak. Maka yang terpenting, jagat kecil jangan pernah disiksa. Harusnya demikian, tapi kan ini negeri dongeng. Lanjut Mbak. Dan hal ini sangat dipahami oleh Kologatiko dan Batari Bibi. Dan mereka yang akan cari gara-gara. Lanjut Mbak. Maka ia mengajarkan hal aneh agar jagat kecil bisa disiksa. Jadi sangat berbeda dengan eh, cerita di negeri dongeng. Lanjut Mbak. Tujuannya agar Trajayang Katon meskipun sudah disederhanakan tugasnya oleh para hyang tetap akan gagal untuk Hamemayu. Memang tujuan mereka selalu seperti itu. Oke, cukup karena sudah 30, Mbak sendiri. 60 Mas. Bentar. Oke. Ya, karena ada 60, disclaimer dulu, semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya, karena ini semua cuma dongeng. Oke, lanjut Mbak. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Stejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Stejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Stejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Omi. Oke Mbak. Yang di 60 ini berhubung tidak ada disclaimer, Mas kerso cerita napi Mas. Nih Mbak, mungkin nggak terlalu ini ya, nyambung apa enggak itu ya, karena ini kan berhubungan dengan jongko yang dibikin oleh Sang Prabu Watugunung Mbak, Sang Prabu Siloargo. Nah, tapi kan orang zaman dulu tuh kalau nyebut itu selalu menggunakan ini ya, apa namanya, aturan bukan seperti kita DM, tapi mereka pakai aturan MD gitu loh. Makanya kalau Panembahan Ronggojati disebutnya kan Jati Ronggo gitu kan Mbak. Karena menggunakan aturan itu gitu. Enggak, kalau Prabu Watugunung ya berarti Argoselo gitu kan Mbak. Ya, kedatangan mau Prabu Watugunung itu cukup jelas ya, karena ada tandanya. Orang ngomong mungkin itu pergerakan sesar ke apa ke yang akan membuat ini orang. Nggak akan seperti itu. Nggak. Maka yang dinaikkan cuma satu tempat doang, dan itu sesuai dengan namanya beliau gitu loh Mbak. Jadi tidak perlu khawatir tentang akan terjadi sesuatu yang besar gitu, karena Mau Prabu Watugunung itu bukan orang yang sadis atau suka menghukum atau apapun, tidak. Beliau benar-benar memperhitungkan semuanya dulu sebelum beliau itu memberi pertanda kalau beliau akan turun gitu. Maka wilayahnya sendiri itu adalah dinamakan wilayah yang namanya perubahan. Dalam bahasa Kawi, perubahan itu ada, kalau pakai kata awalan berarti dikatakan palimbangan gitu kan.
Tapi kalau nggak perlu pakai awalan atau akhiran, ya berarti tanpa pangan. Tanpa apa itu? Pangan ya? Oh iya, kayaknya gitu deh. Gitu. Terus, jadi dari nama tempatnya udah ketahuan loh, bahwa akan ada perubahan gitu. Dan yang melakukan perubahan adalah siapa gitu kan kelihatan ya. Itu Sang Mahaprabu Watu Gunung gitu. Dan sebenarnya beliau juga sudah menunjukkan tanggal sih, tapi cuman tidak mungkin di ini. Kalau teliti dengan kejadian itu akan ketahuan ada penanggalan yang sudah ditunjukkan gitu. Itu yang kedua ya. Terus yang berikutnya dari nama desanya juga ketahuan. Kan setiap tempat itu ada batasnya. Kalau misalkan rumah itu batasnya kan pagar gitu, duduk kosong, bukan blong-blongan gitu Mbak, tapi ada pagernya. Kalau zaman dulu kan selalu begitu. Rumah itu biasanya pakai pagar gitu. Dan ini yang menjadi pagar batas akan memasuki ke wilayah yang lebih harum gitu. Makanya dikatakan pagar harum. Karena yang akan datang kan susuhunan Tegalarum. Itu ya Mbak. Maka nama wilayahnya juga pagernya pagar harum. Karena mau datangnya susunan Tegalarum sebagai Prabu Siliwangi yang kedua. Karena keratonnya ada di daerah dekat Majalengka sana, yang mungkin lebih terkenal dengan nama Galuh Pakuan. Jadi, tapi sebenarnya ini ada yang tanggung jawab nih, Pak Arso nih yang tanggung jawab harusnya ya. Ya Mbak Vicky ya. Bener. Kalau aku mah nggak pernah tanggung jawab, Mas. Aku Kalau mah bebas kan tugas aja. aku bagian tanggung menjawab, kowe bagian Ah, menjawab tanggung. Berarti Pak Arso bagian tanggung jawab, itu kan. bener, Jadi bener, sudah ada bener. pembagian tugasnya sendiri-sendiri. Aku bagian tanggung menjawab, Mbak bagian menjawab tanggung, saya bagian tanggung jawab gitu. Tolong Pak Arso, mana suaranya? Kamu tidak bisa membela diri. Karena kita tidak memberi kesempatan untuk membela diri. Ini ada yang menanyakan Lembang, emang aku ngomong Lembang tadi? Enggak kok, aku ngomong Palembangan kok. Tapi tanpa awalan dan akhiran gitu kan. Atau tanpa pangan. Atau apa paan. Ya gitu. Kalau dikatakan di mana kelihatan kok yang Tanpa naik pangan, siap. Mas. Hmm? Tanpa makanan, tanpa pangan. Hmm. Kan ada yang naik wilayahnya itu. Mm-mm. Karena ini nggak sih, Mas? Browniesnya, karena kan dia jualan bolunya itu terlalu laris, Mas. Jadi tumpuk, nyundul Hmm. gitu browniesnya. Jadi anu Mbak, apa namanya, Gimana? kalau orang bikin roti itu kan biasanya adonannya cuman misalnya loyangnya setinggi ini kan ditaruhnya segini. Dikukus Mm-mm. munggah gitu kan. Benar. Mm-mm. Kan ngembang, Mas. Munggah. Heeh, karena ngembang artinya jumbul. Ya. Terus biasanya merekah, Mas, nek bolu biasanya kok ono kaya nek misal kape kecil-kecil kayak kap kayak kena kayak kok dene meletek gitu Mas ndure. Iya, jadi Aja mong ora tau madan, ora tau mangan kuwi, Mas. Iso tak tukoke ning pasar. ini Mbak, apa namanya, kalau dari Jakarta menuju ke tempatku nggak lewat tol, itu kan biasanya lewat daerah namanya Munjul.
Gundul, jeger, dan sebagainya itu dilewati tau Mbak. Dan Emang kuwi apa, Mas? adanya apa? Emang kuwi apa? Adonan roti. Mm-mm. Oh, Adonan roti yang bisa ini apa? Atau mungkin ini Mbak, kalau dikasih vermipan kan bisa mumbul dewe gitu. benar emang. Tapi kudu dinten sak jam, Mas. Iya, nek vermipan kudu Sak ngenteni jam. sak jam. Heeh. Tapi kadang-kadang seperempat jam ya wis munggah kok Mbak. Berarti kudu diwangi mixer, Mas. Oh, iki air hangat, Mas. Biasanya, Mas. Hmm. Men cepet dadi ragine. Yang Sana, jelas iki ngomong ke apa iki? Sang Prabu Watu Gunung sudah ngasih pertanda kalau beliau mau datang gitu kan Mbak. Hmm, benar. Itu yang paling penting itu kan, beliau mau datang. Dan kedatangan beliau itu ditandai dengan eh mek jonekke roti tapi waktu tok gitu loh Mbak. Oh, Gimana berarti ya? Mas, berarti choco chips. Choco Choco chips. chipnya watu ya. Choco chips watu. Lek ra mungkin kaya kismis mungkin, Mas. Jadi rada bongkahan, nanti rada gede saka choco chips. Jadi tidak beraturan. Hmm. Nek ra malah aja sih malah kaya gula batu, Mas. Dhuwur sisan. Oh iya, gula batu ya. Gula batu. Nah, ini toppingnya gula batu, gede-gede tenan gula batu. Hmm. Daerahnya sendiri itu daerahnya tukang ban Mbak. Tukang ban. Oh, Aduh, bareng ngomong ke roti langsung di ngomong ke tukang las ya selalu kan nggak pager meneh gue balik pager meneh gue. tukang ban tapi yang jarang-jarang muncul gitu. Jadi dong-dongan Mbak. Tukang Tukang ban. ban tapi dia jarang 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 ini jarang nongkrong apa namanya itu jarang mangkal. Jadi tukang bannya dong-dongan tok Mbak. Ban gelundung, Mbak, Mas. iki Ban definisi ban gelundung. glundung apa ban bantal apa apa iki? Bisa ban kasur loh Mas masalah. Sana, iki menyanes aku ora mudeng we. Emang rumah sama aku mudeng blas. Bannya dong-dongan nih Mbak. Jadi apa namanya ya supaya Dong buka dong tutup. heeh. Mas, Jadi mungkin supaya nggak enggak kenapa? mungkin nggak tandanya yang apa namanya eh, pagernya yang wangi nih ke tapi yang bukan bukan gitu caranya. Yang palimbangan nih ke Mas, palimbangan itu kan nggak cuman ada di ban gelundungan nih ke Mas. Cuman kan ada juga kan di pulau lain nih kan Mas yang nggak pakai, tapi dia kan nggak pakai ngan gitu Mas. Nah, niku juga kan ada pagar-pagar juga di sana. Pagernya niku kan juga goyang juga kan Mas di sana. Tandanya niku bisa sampai ke sana nggak Mas? Tanda kedatangan beliau niku Oh yang bukan dari itu tadi. Mbak. Bukan itu karena tidak pakai nama beliau. Kalau ini kan pakai nama beliau sendiri loh. Nggih. Berarti Prabu nggak Watu sampai ke sana Gunung. tandanya nggih Mas nggih. Enggak. Cuman di situ aja tandanya berarti nggih. Ya. Siapa tahu Ya. Mas, karena di situ juga kan ada pagar yang lain lagi Mas gitu. Siapa tahu Mas. Berarti di situ Masalahnya dong. ini lagi nggak ada tahu, Mbak. Aku lagi nggak punya tahu. Jadi ini. Jadi eh, beliau memang memberi tandanya di tukang ban yang Nggih, jarang-jarang mangkal gitu loh, Mbak. nggih Mas. Jadi siapa ini? Tukang tahunya siapa Mas? Nggih Mas, nggih Mas. Karena kan ini ya bahwa
kembalinya para Hapsari itu harus ditandain dulu dengan datangnya beliau atau Mbak. Karena kan beliau yang membuat aturan, makanya sampai ada namanya pawukon kan Mbak. Pawukon lho Mbak, duduk mall. Kok mall Mbak? Bukan pakuan, Ayo, pawukon, pawuku. Yang bikin bohong. ini wuku walaupun beberapa dari wuku wis beda ya Mbak. Nggih, Mas. Ya lain gitu. Terutama perlambangnya udah beda gitu. Tapi paling tidak itu tidak tidak seperti yang di ini. Berarti ada hitungan wuku yang ditunjukkan dengan perubahan satu wilayah yang namanya sesuai dengan nama beliau gitu. Itu menunjukkan tanggal dan ini apa namanya wuku keberapa gitu loh Mbak. Cuman aku radong. Kan boleh dong radong Mbak. Masa aku harus dong terus? Ya sekali-kali radong apa-apa toh Mbak. Kayak ban, Mas, berarti, Mas. Ban dong. Iya. Nggih. Mungkin bukan hanya tukang ban Mbak yang ini, tapi juga ada tukang jualan es yang keliling itu yang ada gongnya tapi kecil gitu loh. Bukan gong gede. Aku bingung kenapa dia jualnya nggak pakai gong yang gede aja biar lebih kenceng gitu. Gongnya kecil. Mas, tolong sing jenenge dodolan es ki nggowo banyu. Kon nggowo gong gedhe ki mbok sing bener. Aku lek yang mungkur kabutan nggowo gong to Mas, harus dodolan. Ben Gede gelundung, gitu. Pak. Ben gelundung. Kan Lah ya itu Soalnya kalau gongnya kecil itu biasanya orang ngomongnya dong-dong gitu kan. Tapi kalau gongnya gede kan ngomongnya cuma sekali Mbak. Gitu. nggak bisa diulang. Nggak perlu Biasanya kan diulang. cuma sekali suaranya. Dung, gitu kan. Dan tukang es itu juga bawa ban gitu kan. Dua minimal bukan dua, minimal 4 ban dalamnya. Dan ban luar sama ban dalam gitu. Dari roti ke es, sekarang kemana lagi, Mas? Ke ban. Tukang ban Mbak. Tapi itu kan artinya anu toh Mbak, bahwa keratonnya beliau itu harus dicari gitu loh Mbak. Dicari dan itu yang apa namanya yang nyari ya yang bisa nyari Mbak. Kalau aku kan nggak ngerti ya caranya nyari gimana gitu. Aku ngertinya kan cuman apa namanya ada berita bahwa beliau mau turun gitu kan. Terus kapan anu nih apa namanya kita mau nguntapke beliau untuk datang gitu dan tempatnya di mana itu harus dimengerti dulu dari semua pertanda yang ada di sana gitu. Karena ini berkaitan dengan kembalinya para Hapsara-Hapsari karena beliau yang akan mengundang balik itu kan. Karena kalau beliau yang meminta untuk Hapsara-Hapsari pulang pasti pada pulang semua Mbak. Gitu. Makanya beliau ya turunnya itu sayangnya ya di tempat tukang tambal apa pertandanya minimal di tukang tambal ban Mbak. Tukang ban. Nggak pakai tambal, Ban. Mas. Nggih. Gak pakai tambal. Nggih, pakai tambal. Nggih. Tukang kan yang jarang-jarang mangkal dan di situ juga mungkin karena udaranya cocok untuk minum apa makan es itu yang Gong kecil. mirip-mirip es puter tapi itu puter itu. Zamanku dulu ada es puter loh Mbak, itu dipikul itu dulu zamanku kecil dulu. Zamannya Mbak Vicky mungkin udah nggak ada itu es puter. Nggih. Gelasnya itu dicantol-cantol Ana kayak gitu kan. ana Mas. Ana es teh
Sudah Jadi kan, Solo, tapi saat ini terkenal. yang ada baru pertanda beliau akan turun ya Mbak. Jadi belum pertanda di mana beliau akan turun, belum. Di mananya belum, baru pertanda beliau akan turun. Dan memberi tanggalnya sudah cukup jelas sih bahwa beliau akan turun dan beliau tidak akan datang semendadak sekali itu enggak, karena semuanya butuh persiapan kan dari pihak yang mau menerima gitu. Kalau aku kan pihak yang melihat Mbak. Aku menggur mireng kayak nah aku. Kita kan hampir ada keterupaan Mbak, bahwa aku bagian Wah, tanggung menjawab, gue bagian menjawab tanggung. nah iya Pak Arso bagian tanggung Tanggung jawab. jawab. Cara dibroken ya Pak Arso ya emang. Ya, iya. Ya mungkin begitu dulu Mbak. Jadi semoga tidak paham dan anggap aja dongeng yang tidak perlu diperhatikan, bahwa ada dongeng baru bahwa mau Batu Gunung akan kembali gitu kan. Untuk noto apa yang dulu pernah beliau wiwiti gitu. Karena beliau kan yang ngatur bagaimana supaya Soekarto berubah wujud dan kemudian bisa jadi wadahe para Drubeksa supaya tidak ganas lagi gitu kan mereka. Tapi kan ini apa namanya, karena mereka tetap akan saling pukul ya, berarti tanggung jawab beliau untuk mengatasi juga ada gitu kan. Itu Mbak. Ya udah, mungkin gitu dulu karena aku juga udah ngantuk, berarti mungkin lanjut aja gitu. Satu Atau aja, Mas. Mbak ada? Jadi enggak, jadi siapa yang duluan, Mas? Mau Prabu Selo Argo atau yang dari Tegalarum nih, Mas? Kan beliau yang nandanin ininya apa, nandani pagernya Mbak. Nggih. Jadi ya Prabu Seloargo dulu. Oh, nggih. Nggih, Mas. Makanya namanya Prabu Seloargo dan daerahnya tuh Pager Harum gitu. Nggih. Pager Harum. Nggih, Mas. Kalau yang makanya ini ya apa namanya, eh kalau orang mau pergi itu pasti pakai minyak harum gitu. Minyak harum. Iya, yes, benar sekali. Apakah sekarang kita dapat endorse minyak harum? Jadi harus gini. Nggih. Yes, mungkin gitu aja Mbak, lanjut aja. Atau Mbak mau ada pertanyaan apa enggak? Pak Vicky, ada Ada, pertanyaan, Mbak? aku ada beberapa pertanyaan, Mas. Nggih. Sebenarnya aku mau mempertanyakan, tapi kayaknya udah dijawab, tapi tetap sebutin ya. Prabu Watu Gunung itu apakah udah mau bertindak, apa hanya sekedar mau datang dulu, maksudnya kayak mau sampai dulu nih gitu, atau kayak gimana gitu Mas. Tapi kan tadi udah dijelasin tuh, kayaknya belum mau datang. Nah pertanyaannya berarti berkembang di setelah datang, apakah yang akan beliau lakukan Mas? Kayak gitu. Setelah datang ya beliau pasti akan ini toh Mbak. Yang pertama beliau lakukan adalah Eh, bagaimana supaya para Hapsora tadi kembali. Yang kedua, hmm, supaya susunan Tegalarum kembali. Kan harus ada yang noto beliau. hmm. Oh, kalau Mas biasanya ya Mas, biasanya ya, kalau dalam satu organisasi itu ya Mas, biasanya itu kerucut-kerucutnya itu noto supaya yang paling tinggi nanti dapat ibaratnya kayak eh, dapat terima bersih lah, terima beres kayak gitu. Nah, kalau ini kok kayaknya malah yang noto langsung yang langsung bertanggung jawab kayak gitu loh Mas. Kayak IO-nya langsung gitu. Atau gimana Mas? Karena sesuatu hal yang cukup penting Mbak. Karena itu menyangkut tanggung jawab atas apa Hmm. yang beliau lakukan di masa lalu toh Mbak. Oke, oke. Terus Mas, Termasuk eh, keberadaan Toh Bener dan sebagainya itu kan karena beliau toh Mbak. mm, mm, mm. Terus Mas, selain itu kan mulai mulai pertanda beliau mau mau pulang gitu kan. Nah, kalau pas udah pulang, tadi kan pertanyaannya adalah apa yang yang akan beliau lakukan setelah pulang. Nah, berarti harusnya sebelum beliau melakukan segala satu hal,
harusnya udah ada efeknya nggak sih Mas waktu beliau sampai aja Mas? Gimana ada WA masuk mendadak Maksudnya, gitu. maksudnya kalau kalau sekarang kan baru pertanda beliau akan pulang. Tadi kan pertanyaanku adalah setelah beliau pulang, beliau mau ngapain gitu kan? Nah, berarti di antara itu kan ada beliau saat beliau sampai, misalnya kayak saat beliau landing nih itu dari pesawat gitu kan Mas. Nah, berarti harusnya udah efeknya lebih kelihatan lagi atau gimana Mas? Dia pada saat datang mungkin nggak begitu kelihatan, Mbak, karena langsung akan menghadapi apa langsung akan menemui sesuatu ya yang dia anggap penting untuk diajak bicara gitu kan, dan akan diberi petunjuk gitu. Jadi mungkin malah tidak begitu ini, tapi cuman mungkin ada efeknya ketika beliau pergi, karena untuk Apa menunjukkan tuh? bahwa apa namanya pelimpahan tugas sudah dilakukan gitu loh, Mbak. Kira-kira apa tuh Mas? Nah, kan nggak tahu Mbak yang memberi tugas bukan aku. Loh, ya siapa tahu. Misal nih beliau mau datang, toppingnya banyak. Pas beliau mau pergi, toppingnya siapa tahu dieker-eker Mas, jadi udung-udung. Siapa tahu, es krim kan toppingnya bisa disisihkan Mas. Yang jelas itu gini Mbak, kalau kalau ada kayu Mm-mm. ditaruh di air, terus dikasih beban batu sih rada abot kan rada tenggelam dikit. Batunya Mm-mm. diambil secara paksa mendadak gitu kan, berarti langsung cerat ke atas lagi kan Mbak. Goncangannya pasti besar. Hmm, ya, Tapi jangan diartikan yang lain. Tapi tapi kalau 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 ngomongin bisa itu kayu, munculnya jangan di daerah-daerah yang bisa diprediksi orang gitu kan. Karena nanti tidak mm-mm. dikatakan itu kejadian alami supaya tidak tidak diklaim alami itu yang paling penting. Jadi Mm-mm. jangan di daerah yang ada sesar, jangan daerah yang ada apa itu patahan, jangan daerah yang dekat gunung berapi dan sebagainya gitu. Hmm. Terus di manakah daerah itu? Pertanyaannya berubah. Ya, daerah itu kan berarti daerah yang pernah menjadi keratonnya beliau kan, sebenarnya daerah Magodo, tapi Magodonya sebelah mana kan kita belum tahu, Mbak. Karena beliau dulu juga harus Hmm. menjaga aliran Amertosari, jadi kan eh, karena Magodo itu cukup besar, jadi kan Mm-mm. itu juga harusnya ada di sepanjang dekat tepi aliran Amertosari, toh Mbak. Mm-mm. Kalau Gedong Pusoko memang ditaruhnya di sana, di apa namanya Mm-mm. tukang ban yang jual es itu gitu. Tapi kan Mm-mm. masalahnya kerajaan zaman dulu sampai dengan sekarang tidak akan pernah jauh dari aliran Amertosari, toh Mbak. Mm-mm. Tidak akan jauh dari aliran Amertosari, dan Amertosari kan kelihatan di mana alirannya gitu. Iya Mas. Ya, gede banget lagi alirannya. Jadi mengira-ngira segitu gedenya ya, ya, ya nggak usah dikira-kira. Karena cuma dongeng kan Mas. Mm-mm. Oke oke Mas. Terus Mas, aku mungkin next ke pertanyaan selanjutnya. Terus mungkin nggak sih Mas ada hubungannya daerah Geger, Geger Mas bukan Geger ya, daerah Geger yang rame karena hara huru dengan keberadaan Panembahan Rogo Jati Mas. Dulu zaman apa namanya kerajaan Mataram, ketika zaman Panembahan Senopati itu kan kedatangan pertama kali Panembahan Ronggojati itu kan ngaget-ngageti orang, Mbak. Cukup bikin geger karena dia Mm, eh, mencari bengok-bengoknya kan nyari bendarane gitu kan. mm, Sing ora iso anu duit dibalang patu gitu kan, dan patune ra main-main gitu. Gede tenan gitu. mm, mm, Akhirnya kan sampai membuat wilayah itu menjadi wilayahnya yang geger pertama kali gitu loh Mbak. Nah mm. itu kan Panembahan Rogojati juga ngasih pertanda bahwa beliau akan datang gitu kan.
Hmm, oke oke oke. Di tempat yang sering ini hara-huru Mas berarti Belum, atau Mbak. gimana? Belum ini. Tapi dia akan ini dulu. Ya, di daerah yang dulu pernah geger gara-gara dia datang gitu loh. Karena dia senang main watu Hmm, gateng. Dengan watu gateng itu ya buat tenan gitu kan. Jadi tidak semua orang bisa mainan itu masalahnya. hmm. Terus kalau kayak gitu berarti ada bekas suatu gateng di daerah Geger, di daerah Geger atau di mana Mas? Ada, Mbak. Seharusnya ada. Cuman masalahnya kan orang ngeh nggak kalau itu termasuk watu gateng gitu. Yang pertama itu. Hmm, Dan harusnya ada oke. bekas beteng juga di daerah sana, Mbak. Betengnya orang-orang yang nganggo boto ya, Mataram kok soalnya. Hmm, tapi Mas, hmm, karena ngomongin Watu Gadeng kan zamannya kecil kan pernah main tuh Mas. Ini disebutnya sih gak, aku nggak paham ya di daerah lain disebutnya gitu apa enggak. Tapi pernah kayak main bekel gitu loh Mas. Itu kan juga ada bolanya. Tapi kan ada kayak kayu kalau di kalau karena aku di desa jadi aku pengen kayu tapi kalau di beda kecamatan aja dia udah pakainya kayak besi gitu loh Mas. Nah, itu kan dia bentuknya kayak bundar gitu kan si bolanya itu. Nah, terus di Jogja itu tuh di sepanjang jalan wisata itu tuh ada kayak batu-batu juga Mas, tapi itu tuh batunya diem gitu karena untuk duduk kan biasanya kalau nggak untuk batas. Nah, itu tuh kayak itu ditiru lumayan banyak di daerah-daerah lain Mas. Nah, pertanyaannya eh, apakah keberadaan Watu Gateng yang bermunculan untuk hiasan pinggir jalan itu merupakan salah satu tanda akan munculnya Raden Ronggo atau gimana Mas? Atau kan itu nggak cuma di Jogja gitu Mas, itu tuh di banyak tempat sekarang lagi kayak pakainya itu. Ya, itulah Mbak. Orang itu sadar apa enggak, tapi menyediakan itu gitu kan. Dan Hmm, dan disadari apa enggak itu terbuat dari semen. Itu kan ya, masalah. nggak empuk Mas, nggak empuk emang, Heeh, jadi nggak empuk. Jadi keras. keras, Dan ya ukurannya ya pas sak watu gateng gitu loh masalahnya. gede banget sih, gede Ya banget. ukurannya masih segitu Mbak. Watu Oh gateng segitu? Raden Ronggo. Iya. Makanya aku tuh rada kaget juga waktu itu tuh. Kok pakai mulai banyak anu watu gading yang dindi ya, apa beliau mau datang. Tapi begitu kemarin ini ada kasus itu, Mm-mm, kasus bahan dasarnya watu gading itu menyebar. Nah itu kita mm-mm. makin-makin jelas itu bahwa Oh Mas Agung ki kapur itu bisa kapur. menyebar. Mas, Mbak, Omeng punya Hmm, gambarnya, Hmm. boleh dilihatin Mas? boleh Mbak. Hmm. Hayo kuwi Mas yang tak masuk Mas. Ya ya, kan watu gading untuk menyambut beliau ada di setiap jalan tuh Mbak. Gitu Mm-mm. kan. Iya. Artinya kan memang si pemilik Watu Gading ini sudah mau pulang lagi, akan kembali juga kan, Mbak? Mm-mm. Aku lek dolanan piye ya Mas ya? Kok neker wae ngelek nyekel kok. Wis ngono gedene coy. Ah, ya ngerti. Nah, beliau kan bagi beliau itu ringan, Mbak. Iya sih. Aku mau bingung nganggo drijindi lek misal nyurung. Oke oke Mas. Terus Mas, karena watu gateng yang digunakan untuk hiasan pinggir jalan itu kan banyak dari semen. Apakah ada hubungannya kembalinya dengan Raden Ronggo dengan semen yang di Awau, Mas? Ya jelas, Mbak. Karena kita ra mudeng-mudeng kan, mesti kayak tanda Watu Gading muncul kok ora dong-dong ya. Berarti
ini di awu-awu pakai bahan dasarnya watu gateng. Soalnya dodolannya es duduk gong gede mas, Mm-mm. ngukur cilik, salah nanti ra dong-dong. Mm. Jarno, ini semuanya kulineran kita malam ini temanya. Mau, Kuliner. Mbak, sorry dipotong. Ah, Tapi yang Watu Gateng itu, Oming itu dapat lihat lebih dari 10 tahun yang lalu di tukang ban dongdong itu, Mas. Sudah lebih dulu di sana daripada di Jakarta. Iya Mbak, memang. Iya. Memang. Tapi makanya kan ini Dora dong-dong, makanya ya di awu-awu sekalian disebar, gitu kan. disebar. Sama tahunnya gitu kan. Dikepiuri, tapi kira-kira lah ngepiuri mas. Iya. Hmm. Terus mas, karena lagi ngomongin semen, terus apakah daerah yang di awu-awu semen itu dulu adalah tempat awal datangnya Raden Ronggo di zaman yang Panembahan Senopati atau gimana mas kok? Mungkin nggak sih ada Iya. korelasinya mas? Iya, emang itu tempat awalnya. Tempat awalnya beliau datang dari situ. Makanya daerah itu namanya rame untuk geger. Hmm. Kayaknya beliau cuma Nah ngasih mas, tahu ono watu gateng di sana gitu kan. Tapi mas sing tapi tak kan tahu beliau, itu gatengnya. beliau tapi kan nggak gede loh mas. Enggak. Ukuran uang loh mas. Eh, kecil, Mbak. Ukurannya mungkin kayak anak seumur berapa ya? Aduh, aku sing tak kenal siapa ya, Mbak ya? Nah, saya tak kenal Ya mungkin Vira, nek Vira. ya Safira lebih sidik. Nah, kayak sak Vira dolanane watu gadang sakmono gedene ya maksudnya ngapa mas? Ya memang hobinya itu apa? Vira kan kelas kelas 1, kelas 2 SD. Iya, sekitar itu. Dolanane watu gadang sak pinggir dalan. Sak pinggir dalan. Loh, dia bukan pengen dolanan, Mbak, tapi sing nyiapi nggo dolanan, sing nyiapi dolanan iki wis akeh gitu loh, Mbak. Sak dalan-dalan sing nyiapi dolanane. Benar, benar, benar. Mau tidak disadari, ya emang nggak sadar, emang tidak tidak disadari. Meh ngopo? Hmm, oke oke. Tapi Mas, kok kayaknya udah bareng-bareng ki emang lagi on origin apa tuh Mas? Eh, Raden Ronggo itu kan bentuknya rada kayak ini ya, rada kayak ngono, kayak Candra Birowo gitu kan. Ya macam Candra Mm-mm, Birowo itu dia gitu kan. mm-mm. Wujudnya kayak ngono gitu. Dan wujud kayak gitu tuh sangat pas kalau misalkan ada Drubiksa cilik sing do metu mengko gitu loh Mbak. Mergo ana sing arep Hmm. ndudai nggone Drubiksa. Tapi Oh, ben bae. betul. Oke oke oke. Aja Harus dibahas. jangan Harus diteruske, dibahas. enggak ini Ya. Mm, oke bagian oke. itu. Oke oke. Ini bagian itu udah harus dibahas. Nah, Mas, ini kan lagi do heboh ya Mas. Lagi do heboh adalah Ring of Fire ini lagi murep ki Mas, misalnya kayak lagi di trending topik Mas. Nah, pertanyaannya ngopo kok bareng-bareng Mas? Karena dhisik kayak tahun 2000 kata tua banget ya. 2001 2001 tua banget Mas. 2021 kan pernah ono flyer sing gambarke ono beberapa gunung iki mengeluarkan lava pijar. Nah, pertanyaanku kok iki isunya lagi ono-ono ki Mas, padahal dia kan wis bahas sesuai gue ya Mas. Nah, apakah iki pertanyaanku adalah gunungnya sudah janjian apa kepiye Mas mesti? Kan biasanya gentenan sesuai jadwal itu Mas. Iki ngopo kok meh rombongan koyo boy band wae ngopo ngono lho Mas.
Apa gunung band apa piye Mas maksudnya? Karena sing noto arep balik to arep mau datang to Mbak. Nah, Prabu Sewargo ini Hmm. mau datang gitu loh. Jadi kayak absen nih Mas ya. Jadi Ya. aku ono siap-siap nih Mas ya. Oh, kayak berarti mah baris po ya Mas ya? Kalau wonten gitu kan. Kayak di sini tuh anu apa Hadir, Cilengsi hadir, hadir hadir. gitu. Bener, 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 bener. Saya udah bareng-bareng, tak pikir ki podo janjian, apa ngopo. Oh, podo iki ya Mas ya. Nonton IG Live ya Mas ya, makanya udah absen. Oke, oke Mas. Dari aku pertanyaan udah cukup Mas. Nah, mungkin Mbak Omi. Nah, kalau Oming nanti aja deh Mbak. Kita Lanjut lanjut dulu. aja ke slide ya Mbak. Oke, Mm-mm. 61 ya Mbak. Ya, Oke. Oke, sehingga muncul ajaran yang agar saling merusak jagat kecilnya orang lain dengan berbagai alasan. sudah jelas nih. Lanjut aja Mbak. Mengadakan alasan dan melogiskan adu orang. Aneh sih, tapi ya itu yang terjadi. Lanjut Mbak. Adu orang bisa untuk kesenangan, alasan pertandingan, dan alasan keserakahan karena rebutan jagat gede. Ya itu sayangnya sih kudunya sih ditu sing pengen nonton kayak gitu ya. Tapi itu sing ditu Bang Leo. Lanjut Mbak. Dan tindakan-tindakan pengorbanan yang sangat aneh jika dirasakan dengan nalar yang sehat. Itu sih wes cetha lanjut aja Mbak. Melarang dengan larangan yang tidak jelas karena memang tidak mau jelas. Ya, kalau mau jelas kan harusnya terlihat. Kalau nggak mau terlihat ya tidak jelas. Lanjut Mbak. Memaksa agar diikuti padahal dia sendiri tidak tahu benar atau salahnya terhadap alam raya. Tapi minta dianggap benar. Padahal dia sendiri sebenarnya juga nggak tahu. Lanjut Mbak. Dan menurut Parahyang, jagat kecil juga jangan dirusak. Tapi kan itu hanya terjadi di negeri dongeng Mbak. Lanjut Mbak. Jangan dibuang ke dalam jurang atau jangan dibuang ke sungai, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Karena itu titipan, bukan punya sendiri. Lanjut Mbak. Dikatakan dengan tidak sengaja itu karena kalau bisa dihindari tapi tetap dilewati maka dikatakan disengaja. Ya kalau bisa tidak dilakukan tapi dilakukan ya namanya sengaja. Lanjut Mbak. Ya, salah-salah ya GO, GOP, GLOK. Oke, jadi kalau tahu itu jurang ya jangan diterjunin dengan tanpa parasut. Ya kalau kecuali Pak, kalau pengen coba sektine kaya apa nih aku sih wegah terjun kayak gitu. Lanjut Mbak. Tapi kalau Trasukerto tidak ada larangan untuk terjun ke jurang tanpa parasut karena mungkin mereka layak untuk mencoba jimat. Ya mungkin beda dengan aku ya. Kalau mereka kan super nekat, kalau aku sih nggak berani nekat. Lanjut Mbak. Jagat kecil juga tidak boleh dibuat kehilangan kesadaran jika bukan saatnya harus diistirahatkan. Jadi memang ada tata cara yang beda dan nggak tahu itu sejak kapan. Lanjut Mbak. Dan jagat kecil juga harus diistirahatkan karena jagat kecil itu juga punya yang namanya lelah. Tapi kalau aku tidurnya mungkin lebih banyak daripada bangunnya Mbak. Lanjut Mbak. Dan yang paling penting, jagat kecil itu bukan berasal dari tanah, air, api, dan udara. Maka jangan diserahkan ke tanah ataupun api, apalagi udara. Ya seperti mobil itu bukan terbuat dari bensin, tapi butuh bensin, butuh oli, butuh udara, dan butuh pengapian. Lanjut Mbak. Jagat kecil juga jangan disakiti dengan cara melukai diri. Maka melukai diri akan terasa sakit karena itu merusak jagat kecil. Ya kalau melukai diri aja nggak boleh, ya orang lain juga jangan. Lanjut Mbak. Nek dijiwit loro, masa jiwit liane ya terus. Loh, mungkin gini loh Mbak.
Karena jiwit awake dhewe lara mending jiwit wong liya gitu kan. Oh, oh, cah cilik-cilik soalnya makanya ngono ki Mas, sok gemes karo kancan jiwit lara dicokot Mas. Makanya dulu kan aku pernah nanya ke temanku tuh, piye carane masang paku ning di tembok dengan palu yang gede dan pada saat malam mati lampu gitu. Nah, jawabanku cuman kamu yang megang pakunya, aku yang megang palunya gitu kan, Mbak. Loh, kok tanganku, kami kan bukan tanganku gitu kan. Uri, uri tenan. Oke. Jagat kecil bukan kudanil ataupun buaya dan juga bukan ikan lumba-lumba. Maka jangan dijadikan kudanil, buaya atau ikan lumba-lumba. Karena ketika secara grade ya, bukan bukan sejenis itu ya, kita grade-nya masih di atas itu ya, jangan mau turun gitu kan. Lanjut, Pak. Menyangka tak pikir-pikir aneh ya wong itu. Dan Mas, aku nih pengen dados petani kalau subuh. Cita-cita apa gitu. Wong cita-citanya ki TANI gitu loh, Mas. Langsung to the point ada no embel-embel kalau subuh. TANI, tani. Oke. 77. Kalau kita diminta menyayangi jagat kecil, sorry. Kalau kita diminta menyayangi jagat kecil kita sendiri, maka kita juga harus menjaga jagat kecil yang ada di luar dari kita. Karena semua itu terhubung sehingga jangan sampai kita merusak sesuatu yang juga itu titipan juga, tapi titipan kepada orang lain. Lanjut, Mbak. Maka ajaran yang memperbolehkan menyakiti jagat kecil orang lain itu layak dipertanyakan berasal dari mana. Ayo, dari mana? Beb, selalu bertanya kan, dari mana ya? Lanjut, Mbak. Lah ayo, nggak tahu aku ayo. Karena kebahagiaan itu bisa muncul jika semua jagat kecil itu indah. Karena dari semuanya tuh enak dilihat dan kegembiraan tuh lebih enak ditonton daripada nonton orang nangis. Lanjut, Mbak. Benar. Kalau indah itu berarti nggak cuma bahagia ya Mas. Berarti ya bagus, ya cantik gitu kan Mas. Iya, Oke. Terus Mas, maka menyakiti jagat kecil pihak lain itu yang terjadi justru kengerian. pada dasarnya orang tuh punya naluri seperti itu kan, bahwa ada rasa tidak tega untuk merusak jagat kecil orang lain, tapi nggak tahu kenapa rasa tega itu jadi hilang. Lanjut, Mbak. Rasa nggak teganya maksudnya. Rasa tidak teganya jadi hilang. Jadi, sesuatu ajaran yang berujung kengerian itu pasti dari si jelek. Ya, karena memang gimana ya, kalau dia kan memang bakatnya itu. Lanjut, Mbak. Iya, karena si bagus nggak mungkin jelek, Mas. Ya kan? Mm-mm. 82, karena Gusti pasti tidak akan membuat kengerian. Iya, tapi tak pikir-pikir kita itu aneh, Mbak, karena gunung sing serem aja kita datengin. Seremen Seremoy, gitu. gitu kan? Heeh. Seremoy. Seremen gitu kan berarti. Berarti Heeh. seremen gitu. Makanya pulangnya malam, dan kita serem. Heeh. Lagi sadar aku, Mas. Jebul, oh seremen gitu. Oh, Heeh. oh Lanjut. nggak. Oke, memang berbeda dengan Prasoekarto. Ya memang beda, karena kalau Jayangkatan bukan Soekarto. Lanjut, Mbak. Karena memang berasal dari tempat yang berbeda. Karena kalau Soekarto kan bukan dari Betara Ismoyo sama Betari Kanestren. Lanjut, Mbak. 85 karena berasal dari wujud sabdan Batara Teacher maka direlakan untuk dimangsa para Drubiksa. Yang aneh itu yang mengeluarkan sabda seperti itu gitu loh, Mbak. Karena bagaimanapun juga itu kan titahnya dia sendiri. Lanjut, Mbak. Tapi karena Jayangkaton itu bukan wujud sabdan, tapi wujud dari yang didatangkan dari kayangan atas keinginan orang tua, maka bukan untuk dimangsa oleh para Drubiksa. Karena Drubeksa juga tidak punya hak untuk memangsa. Lanjut, Mbak. Dan kedatangan Trajayangkaton itu sangat diharapkan oleh orang tuanya. Dan itu adalah Betara Ismoyo dan Sang Hyang Batari Kanastren. Lanjut, Mbak. Kalau Soekarto memang berbeda, karena sangat mungkin kalau Soekarto ada orang tua yang tega terhadap anaknya sendiri.
Bahkan kalau perlu mereka ngadu anaknya sendiri pun pegel. Lanjut, Mbak. Karena dengan segala alasan penyakit jagat kecil itu adalah salah, apalagi jagat kecilnya orang lain. Udah jelas ya, lanjut, Mbak. Apalagi kalau jagat kecil itu adalah jagat kecilnya anaknya sendiri. Itu sangat aneh sih kalau seperti itu. Yaudah, ini karena sudah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena ini semua cuma dongeng. Lanjut, Mbak. Ini katanya ngeblur sekali. Ngeblur Lah, Mbak, iya Om kan? tolong Mbak. Nggak Siap, kelihatan. Om tolong Mbak. Oke, disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sotejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sotejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sotejo dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun. Iya. Oh ya, Mas, Mbak, menjelang kembalinya Hapsari itu, jadi kalau misalkan dengar suara tembok kayak dipukul gini, dengar nggak suaranya? Itu walaupun tetangga di sebelah itu kosong, ya jangan kaget ya. Kadang-kadang beliau kan ngerti bahwa ini tak parani ra weruh ini kok ngene wae lah. Gitu ya. Dung 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 gitu. Terutama dari tembok yang tidak mungkin ada orang mukul di situ gitu ya. Sebenarnya tembok sih, jarang kalau lantai, tapi biasanya tembok. Ya Mbak, cukup. Oke. Yang temankan berarti. Pak Vicky ada yang mau diobrolin, Mbak? Ada yang mau ditanyain sama Mas? Halo Mbak, nggak ada. Aku monggo terus kayak aku lagi telepon Mbak. Oke. Sorry. Oke, Mbak. Mas, kalau Kenten Oming yang mau nanya nggih Mas nih. Kan tadi juga Mbak Vicky membahas tentang Panembahan Ronggojati. Nah, kalau Oming nggak salah ingat, yang dari tahun sebelumnya nih kan Mas juga pernah membahas tentang Tumenggung Surenggono nih. Nah, ini kalau nggak salah dulu kan Panembahan Ronggojati ini kan dijemput oleh Tumenggung Surenggono, Mas. Yang kalau nggak di Pinongko Boyong itu nggih namanya nggih Mas nggih. Terus apakah Panembahan Ronggojati niki akan menunjukkan dirinya lagi di Pinongko Boyong niku Mas? Tergantung beliau Mbak. Tapi ada kemungkinan enggak, karena beliau pasti juga tidak mungkin mau ditebak semudah itu toh Mbak. Kalau ngerti di situ nanti digeruduk orang di situ Mbak, diparani banyak orang di situ. Pasti beliau juga akan ngasih tahu aku akan muncul di mana, tapi itu mungkin tandanya ada, tapi kita sekarang ini mungkin belum terbaca aja gitu. Kalau di Boyong Pinongko itu yang pinya hilang terutama ejaan lama itu karena ini Mbak, apa namanya, di situ memang tempat beliau dijemput dulu oleh Tumenggung Surenggono. Okay. Tapi kira-kira nggak cuma orang penasaran nggih Mas nggih. Kan zaman waktu niku aja Panembahan Senopati kan udah agak kerepotan gitu Mas dengan beliau niki. Kira-kira apa yang dijanjikan nggih oleh Tumenggung Surenggono waktu itu supaya Panembahan Ronggojati niki mau kembali ke Atlantis Mas? Bahwa dia salah waktu datangnya. Nanti ada waktu yang lebih tepat untuk beliau bertindak. Kalau zaman itu beliau ini kan berarti beliau nggak tidak boleh bertindak apa-apa. Jadi daripada tidak boleh bertindak apa-apa kan mending datangnya nanti gitu kan. Itu Mbak. Oh. Di saat yang pas nih. Tapi Mas, bukan tapi nih, Panembahan Ronggojati niki Mas, apa nanti niku juga bisa dipakai untuk bukan dipakai, apakah Panembahan Ronggojati niki bisa menunjukkan keberadaan keratonnya Panembahan Senopati dan
keratonnya Jatironggo atau Ronggo Jati nih Mas? Itu pasti bisa Mbak. Dia yang ini toh yang mengkemayan lokasi itu sebelum dia tinggalkan, terutama yang keratonnya dia sendiri gitu. Jadi dia pasti bisa kalau menunjukkan itu karena ya dia kan pernah ada di waktu itu gitu Mbak. Tapi Mas, kenapa kok namanya Panembahan gitu Mas? Ya nggak apa-apa Mbak, karena waktu itu kan dianggap sebagai seseorang yang ini ya apa namanya kalau pembesar kan memang zaman dulu namanya Panembahan gitu loh atau Susuhunan gitu. Nggih. Pembesar. Padahal kalau menurut ceritanya sebelumnya nih kan perwujudannya tidak besar nih Mas nih. Enggak, ya seumuran anak kelas 1 2 SD gitu Mbak, seukuran itu tingginya Nggih. kira-kira. Dan kalau nggak salah sebelumnya Mas juga pernah cerita kalau bisa berganti wujud macam-macam nih Mas nih. Iya, Eh, terus Mas Umi penasarannya sama Niki Mas, kan perwujudan beliau Niki kan beda-beda tiap zaman nih Mas nih, tiap iya, jam. Nah terus eh, berarti hanya ada satu Niku aja atau ada banyak sebenarnya Mas? ada satu Mbak. Tapi kan masalah dia akan datang dengan wujud apa itu kan tergantung sama yang wening Mbak. Satu, berarti bisa beda-beda tiap zaman dan namanya juga beda-beda nih Mas nih. Iya, Oh, oke, oke, oke. Terus Mas, kalau Kenten Mas, kalau Panembahan Ronggo Jati niki mau atau bukan mau ya, kan pasti beliaunya niki nggak mau nih keratonnya niki dirusak. Jadi ada enggak pasti disembunyikan kan? Disembunyikan kan tadi Mas ceritanya Kenten disembunyikan di kira-kira niku mungkin nggak Mas disembunyikannya niku di Ronggo Jati atau Jatironggo atau di Keranggan terus ya kan terus caranya tuh gimana ya Mas maksudnya kan kalau di Kemayan aja kan maksudnya udah sering gitu ceritanya Mas kalau keraton itu di Kemayan. Nah, gimana caranya bisa memahami batas-batas keratonnya niku Mas? kalau Batas-batas pagi keraton. kelihatan Mbak. Maksudnya kelihatan tuh bukan kelihatan orangnya, tapi bayangannya tuh kadang-kadang kelihatan. Kalau kalau pagi gitu matahari dari timur ya, itu kadang-kadang bayangannya masih 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 kelihatan. Jadi ada daerah yang aneh aja, ada kayak bangunan gede, tapi di situ nggak ada bangunan. Berarti tapi bayangannya di anu ada. Mhm. Aku sudah tak petakan lokasi itu Mbak, cuman aku nggak bisa ngomong karena lokasi itu tuh aku bingung juga kalau ngasih tanda di mana gitu karena kalau di lock pakai GPS pindah-pindah. Hmm, Tak lock di oke. situ, besok tak lock lagi di situ, beda semua koordinatnya Mbak. Oke, Mas. Oke. Terus Mas, tadi kan juga Mbak Vicky ada nanya tentang Watu Gateng nih kan, Watu Gateng kan. Watu Gateng nih kan, eh, kira-kira bakal dipakai main lagi nggak Mas? Karena kan udah disediain nih Mas di banyak trotoar di jalan-jalan nih kira-kira kemunculannya nanti beliau nih bakal mainan nih apa gimana? Yuk, sekarang gini loh Mbak, ada anak kecil senengnya main batu gateng disiapin. Nah, kalau kalau nggak dimanfaatin rugi toh Mbak. Kalau Apalagi disediain, kalau nggak disediain lah itu mungkin beda perkara. Mas saya disediain Mbak. Ya, apalagi udah ini ya Mas ya, nanti dipikir udah disiapin kok nggak dipakai kan gitu nih Mas. Iya, Nah, terus ini gimana kan apa Panembahan Ronggo Jati ini kan memang ya memang senangannya mainan gitu dan satu-satunya yang bisa mengendalikan kan Tumenggung Surenggono Mas. Nah, apa kedatangan beliau ini nanti yang Panembahan Ronggo Jati ini akan diikuti juga dengan Tumenggung Surenggono Mas supaya terkendali gitu beliau.
Tumenggung Surenggaro jelas Mbak. Itu anu apa yang bisa bisa ini apa paling tidak membujuk kalau dia itu agak aneh-aneh gitu. Nah, tapi kan harus ada yang dia takutin Mbak. Nah, yang dia takutin kan ini toh, yang akan datang ini yang ngasih pertanda dengan datang Sang Prabu Watu Gunung ini, yang baru aja ngasih pertanda itu kan beliau yang bisa disegani oleh itu. Jadi biar biar si Panembahan Ronggojati itu mau mendengarkan omongannya Tumenggung Surengono, maka Prabu Watu Gunung turun dulu. Jadi ada lagi yang levelnya yang lebih disegani gitu nih Mas. Iya. Terus ini juga kaitannya dengan Aji Condobirowo, Mas. Ya, Aji Condobirowo itu kan berlawanan dengan manusia yang ditempatin, Mas. Jadi yang ketempatan Aji Condobirowo itu selalu berlawanan gitu, maksudnya berbeda gitu. Kalau misalnya yang ditempatin ini kurang tidur, maka Aji Condobirowonya yang tertidur. Terus kalau yang ditempati kurang makan, terus Aji Condobirowonya justru kenyang banget gitu. Dan lain-lain, pokoknya sering bertolak belakang gitu, berlawanan gitu kan. Nah, kaitannya dengan tanda-tanda zaman. Apakah tanda-tanda kita jadi susah tidur kalau malam dan nggak gampang lapar, itu pertanda kalau Aji Condobirowo juga sudah mau datang. Ya kalau dolanannya udah disiapin dari 10 tahun yang lalu, Mbak. Ya iyalah, Mbak. Tapi kan makin kesini makin terasa seperti itu kan seharusnya. Kecuali kalau orangnya belum lapar udah makan duluan ya. Tapi kalau memang apa namanya makan baru kalau lapar pasti akan lebih jarang sekarang. Karena gejala Condobirowo kan memang seperti itu. Dia akan apa namanya kalau orangnya kekenyangan dia lapar, kalau kita kelaparan dia kenyang, kalau kita kurang tidur dia tidur terus, kalau kita tidur dia melek terus gitu kan. Jadi kita harus menjaga di posisi pasnya yang mana gitu kan. Nah, ketika orang dipaksa untuk pada posisi seperti itu ya berarti memang dia mau datang. Paksa seperti itu dia mau datang. Artinya itu terpengaruh ke semua kenteng nih Mas, bukan Ya ke semua orang, tapi nanti setelah datang berarti hanya baru akan ke satu orang gitu. Tapi sebelumnya kan dia kan seperti kayak milih nggon gitu kan Mbak. Kalau kayak gitu Mas, mirip apa enggak dengan Aji Begonondo Mas? Kan itu ya memang beda. Artinya kan Iya beda dong. Ini kan bolak-balik aja. Kalau Aji Begonondo kan memang tertidur aja gitu. Begonondo kan untuk bikin orang tidur Mbak. Maksudnya kan pertanyaan Oming itu, apakah itu Aji niki berupa kayak Jim Begonondo atau gimana gitu Mas? Apa beda Mas? Beda. Beda Kalau gitu. yang hidupnya kan itu bekso bajang atau bekso kecil gitu. Tapi masih lucu gitu kan. Lucunya karena mainan itu kan. Iya sih. Tapi ya itu lucu tapi dolanannya medeni gitu loh Mbak. Lucu-lucu ngebrek ya orang gitu. Tapi apa nggak ini ya Mas? Maksudnya nggak disalahkan karena kan waktu gateng bentuknya kan bulat Mas. Apakah nggak gini lagi dengan apa namanya dengan resiko gitu? Nggak wujudnya. Wujudnya. Bukan ditendangin Mbak kalau dia. Bukan ditendangin, di tangan. Di tangan. Karena kewujudan sayang kawita. Ya. Karena ditendang. Digabruk. Berarti kalau megang gitu di tangan digabruk gitu nggak apa-apa sih? Enggak, dia kan bukan dipakai untuk ngelempar dan sebagainya enggak. Kalau yang dipakai ngelempar dia bukan batu gateng. Itu mainan dia, tapi mainannya bukan untuk ditendangi atau gimana enggak sih. Lempar kita cuma tangan satunya gitu. Nah masalahnya kan ketika kemudian dia ngajak main orang lain sih tak lemparin ini tak terima ya tangkep ya gitu atau bahasa apa nih Mbak?
Itu maksudnya. Lucunya di sana berarti dia. Iya, karena dia menganggap semua orang kuat gitu, Mbak. Ya, soalnya kan Dumun, Mas pernah cerita tentang Panembahan Senopati niku kewalahan karena apa? Adi Condobirowonya niki sampai ngancurin beteng-beteng niki kan, Mas? Karena nggak ada yang mau diajak main, Mbak. Jadi dia ngamuk nabrak beteng. Nggak ada yang mau diajak main. Ya, nggak kuat, bukannya nggak mau. Lucu ya gitu. Nggih, Aduh, nggih Mas. nggih. Sampun kayaknya Mas Cukup, ini Mas. waktunya juga Nggih, biar cukup. biar cepet istirahat Masnya. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas. Matur nuwun, Mas. Nggih. Sama-sama, Mbak. Ayo, Mbak Nggih. Vicky lanjut. Nggih. Monggo Mbak Vicky. Saya Mas. 91. Saya. Sebentar. Agak ngurusin gawean, Mas. 91. Karena mau bertindak saja itu sudah salah, apalagi sampai tega melakukan. Jelas, jadi lanjut aja, Mbak. Meskipun saat melakukan diganti kang ngurus sekalipun, tapi tega melakukan saja itu sudah tidak sesuai dengan prinsip Hamamayu. Karena yang namanya mengakibatkan lepasnya nyawa atau sakitnya orang itu kan bukan sesuatu hal yang sifatnya hamamayu. Atau walaupun itu hewan sekalipun. Lanjut, Mbak. Karena itu berarti melupakan tugas utama manusia adalah Hamamayu Hayuning Bawono. Hamamayu itu bukan membuat lebih jelek ya, tapi menjadi lebih baik. Lanjut, Mbak. Jadi tugas utama itu bukan untuk membuat memedi di Bawono. Kalau memedi kan memang tugasnya bikin apa-apa jadi menakutkan. Tapi kalau hamamayu kan bukan untuk menakutkan. Bukan untuk membuat suatu tempat jadi menakutkan. Lanjut, Mbak. Atau membuat tanah sangar di Bawono. Itu bukan tugas hamamayu, kalau itu namanya tidak hamamayu. Lanjut, Mbak. Gak ada suara, Mbak. Mas, bateraiku sebentar, ndak sobat. Jadi karena berapa? 96 ya. Jadi 97. konsep Hamayu bagi Drubiksa memang tidak akan sama dengan Parahyang. Ya, beda banget. Kalau Drubeksa kan hamamayunya berarti membuat banyak masalah. Lanjut, Mbak. Jadi karena Hamayu bagi Parahyang ada pada keindahan. Dan keindahan itu berarti tidak menakutkan. Lanjut, Mbak. Tapi Hamayu bagi para Drubiksa adalah timbulnya kengerian. Karena kengerian bagi mereka itu adalah hiburan. Lanjut, Mbak. Jadi jika ingat kecil, Jadi jika jagat kecil rusak karena dirusak pihak lain, maka adilnya Gusti akan turun dengan diberi kesempatan lagi untuk turun lagi dan dilahirkan jadi manusia. Karena semua yang belum merasakan indahnya alam raya pasti akan diberi kesempatan berikutnya. Lanjut, Mbak. Dan diberi kesempatan untuk Hamayu dan merasakan indahnya alam raya. Dan yang diharapkan bisa melakukan hamamayu ya, bukan membalas menjadi lebih serem. Lanjut, Mbak. Tapi kalau yang rusak jagat kecil, jagat kecilnya pihak lain maksudnya, maka akan turun lagi sebagai tataran yang lebih rendah. Karena tujuannya supaya tidak bisa melakukan permisakan jagat kecilnya orang lain. Lanjut, Mbak. Artinya semua yang buruk diinginkan Parahyang agar tidak abadi. Karena Parahyang itu inginnya semuanya jadi lebih indah. Lanjut, Mbak. Tapi yang indah akan diupayakan agar abadi. Itu sudah jelas sih, lanjut, Mbak. Lu tuh banget bayi ini siapa ya? Wah, Mbak. Dalam hal ini perkecualiannya hanya Bathari Bibi dan pengikutnya yang pernah berusaha menyerang Kayangan. Karena kalau mereka sudah tidak mungkin bisa berubah lagi karena mereka sudah pernah masuk ke jagat langgeng dalam kondisi seperti itu. Lanjut, Mbak. Karena bahkan Lembu Andini dan Maheso
Andono saja yang kesalahannya ada di jagat langgeng masih akan diberi kesempatan oleh Sang Hyang Kawitan. Karena bagaimanapun juga tidak pernah berusaha menghentikan Cokromanlingan, malah justru mendukung. Lanjut, Pak. Karena kesalahan yang dilakukan di jagat langgeng hanya bisa disabdowolo oleh Sang Hyang Kawitan. Karena kalau sudah jagat langgeng itu berarti hanya ya Sang Hyang Kawitan atau Sang Hyang Ugro Pesti yang bisa membebaskan dari semua kesalahan. Karena dia yang punya. Lanjut, Pak. 107 sedaya titah kedah Kerto Raharjo amargi dawuhipun Sang Hyang Kawitan menika tebih saking memedi. Sedaya kedah memayu njari laku jantronipun Cokro Manggilingan kang tumuju mring kamulyanipun Tribana kang sampun kaasta dening Samirana. Sudah, Mas. Ya artinya sudah apa udah disampaikan dan ini semua cuma dongeng, jadi jangan pernah dipikir itu ada di dunia nyata. Kalau ada anggap aja kebetulan atau apa ya, kebetulan tuh bukan kebenaran tapi kebetulan gitu ya. Anggap aja kebetulan Yang jangan pasti baik. kebenaran. Nah, ngepasi baik gitu. Ya mungkin gitu dulu cukup dari saya. Monggo Mbak Oming kalau mau manggil Pak Arso dipermudah jadi Kang Arso. Oke, Mbak Vicky ada yang mau disampaikan? Sudah? Enggak, Mbak, aman-aman. Oke. Baik, kita akhiri gela kita malam ini. Matur gung ing panuwun dening Kitunggal Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi. Kang semipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba. Kagem rasa suka raharjo, kerto, tentreming, jagat royo. Ingat yang menyanar ini semua cuma dongeng. Sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nih Mak ARC. Saya Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat ya Prabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam dan salam menyan. Salam Ojo Percaya. Ya.